Berdiri. Aturan bangun dari umat. Om Swastiastu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Jadi kasih jurnal terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak hadir ya? Siapa? Oke, berarti matematika 3 jam sebenarnya. Siapa yang absen? Absen berapa? Terangannya? Terangannya sakit. Oke, David silakan keluarkan bukunya, alat tulisnya ya. Kita akan mulai belajar kali ini dengan materi yang sama, masih di materi fungsi kuadrat ya. Nah, perhatikan semuanya dari ya. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu memahami bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, kalian sendiri sudah tahu bagaimana bentuk umumnya. Masih ingat kan? Bagaimana bentuk umumnya? X sama dengan X. Jadi semua sudah tahu kan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Yang kedua itu menjelaskan karakteristik fungsi kuadrat, baik dari ciri-ciri fungsi kuadrat dan bagaimana fungsi kuadrat tersebut yang membedakan dengan fungsi lainnya. Kemudian itu menentukan akar-akar, titik potong, sumbu dan titik puncak dari fungsi kuadrat. Nah, yang ketiga ini itu nantinya akan digunakan untuk menggambar grafik, yaitu sesuai dengan tujuan yang keempat, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat secara cepat. Nah, tentunya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat tersebut harus menentukan akar-akar, titik potong sumbu dan titik puncak dari fungsi kuadrat tersebut. Gini, kalian tahu nggak bangunan ini? Tahu ya? Nah, bangunan ini disebut merupakan penerapan dari fungsi kuadrat, di mana bangunan tersebut ini berbentuk pola parabola. Nah, Gilbert Arch ini terdapat di mana? Sini. Sini apa Amerika? Sini. Ya, Gateway Arch ini bentuk di Amerika. Nah, di sini itu persis sekali seperti fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat dengan tumpahnya atau bangunannya turun mengarah ke bawah. Ini sama juga seperti Segway Portrait sudah terdapat di Sydney. Kemudian fungsi kuadratnya itu juga membentuk ke parabola itu bentuk ke bawah. Nah, perlu diketahui adik bahwa garis lurus tersebut dapat dari fungsi linier dan parabola tersebut. Nah, seperti ini pada gambar ini di penerapan konsep fungsi kuadrat ini itu merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Nah, inilah contoh penerapan dari bagaimana fungsi kuadrat tersebut digunakan dalam bidang besar ini, khususnya pada arsitektur bangunan. Oke adik, silakan kerjakan terlebih dahulu ya tentang penerapan fungsi kuadrat. Bisa di scan ya? Coba scan. Nah, di soal-soal ini itu kalian dulu diberikan tes ya pengetahuan awal tentang fungsi kuadrat. Nah, sebelum nanti kalian diajarkan untuk bagaimana sih mengimplementasikan fungsi kuadrat tersebut ke dalam grafik. Coba di kuadrat. Oke, itu waktu pengerjaannya 5 menit, harusnya cukup ya. Oke, baru satu yang selesai ya. Baru 2 ya. Apa sudah? Sudah. Satu sih ya nilainya ya. Oke, waktunya lagi 2 menit ya adik ya. Oke, udah ya adik? Sudah? Ada yang belum? Lagi berapa yang belum? Oke, 10 menit ya adik ya.
Jadi semuanya udah? Sudah? Sudah? Oke. Jadi kita lihat ya sini nilai-nilainya. 8 orang dapat 80, 1 orang dapat 100, 2 orang dapat 40, 5 orang dapat 60. Nah, jadi sebenarnya ini soal yang apa namanya? Pendahuluan ya. Jadi ya, semuanya sebagian besar sudah dapat di atas 80. Jadi semuanya sudah mengerti ya bagaimana konsep dasar dari materi fungsi kuadrat ya. Jadi kita lanjut saja ya. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri itu bentuk umumnya ya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bn plus c, di mana abc tersebut adalah konstanta di sepanjang ini konstanta variabel, dan ini juga konstanta variabel. Nah, ini konstanta. Dan x adalah variabel independen. Nah, x ini baik untuk x kuadrat maupun x adalah variabel independen. Nah, soal di sini tentukan nilai ABC dari fungsi berikut. Nah, ada berapa? 1. B ya? Nilai C. Jadi jawabannya yang mana? C. Oke, kita cek ya. Oke, betul jawabannya C ya. Nah, sekarang terkait dengan keterbukaan grafik. Nah, keterbukaan grafik itu baik terbuka ke atas maupun ke bawah itu dipengaruhi oleh nilai A. Jika A lebih besar daripada 0, jika A lebih besar daripada 0, itu grafiknya akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, nah jika A lebih kecil dari 0, mana adik? Terbuka ke bawah ya, lawannya. Nah, seandainya jika A sama dengan 0, gimana grafiknya? Mana? Data. Kaliannya gimana? Garis. Ya, betul ya. Untuk sama garis. Garis lurus ya. Lurus ya. Nah, ini itu jika A sama dengan 0 itu sama dengan fungsi linier jadinya ya dia. Karena masih tersisa Px plus C. Dalam membuat grafik yang pertama ini bebas sebenarnya. Tapi pertama ini sudah yang ini ya. Itu kita menentukan nilai diskriminan dahulu dalam membuat grafik. Nah, nilai diskriminan sendiri itu dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC dengan syarat apabila D lebih dari 0, itu grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, apabila D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X 1 titik. Apabila D kurang dari 0, grafik tidak akan memotong sumbu X. Diskriminan itu ini diskriminan tersebut adalah titik potong terhadap sumbu X, di mana dari diskriminan tersebut itu akan menemukan titik potong terhadap sumbu X. Baik juga titik, satu titik maupun kurva tersebut tidak memotong sumbu X. Oke, coba pasangkan yang ini adik-adik ya, menggunakan rumus diskriminasi ini. Coba. Silakan dicoba adik-adik ya. Gimana sudah ya, Dek? Oke. Nah, jadi gimana pasangnya? Yang pertama fungsi tersebut dipasangkan ke grafik yang mana? Yang pertama ke yang 0 dan 2 ya. Sini ya. Yang kedua kanan. Berapa? 1, 3. Saatnya jam kedua dimulai. Yang ketiga It's kanan. time to begin the second lesson. Oke, benar ya adik-adik ya. Jadi untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 itu memiliki diskriminan sama dengan 0. Yang kedua yaitu
yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 itu memiliki diskriminan sama dengan yang d lebih kecil pada 0. Selanjutnya yang ketiga, fx x kuadrat min 5x plus 4 itu memiliki diskriminan b daripada 0. Lanjut. Diskriminan kan semua udah ngerti ya? Sudah? Sudah? Ya nah, sudah? Sudah. Dari sini kalau kita membuat grafiknya, grafik apa namanya sama kuadrat. Di mana di grafik tersebut terdapat titik kosong terhadap sumbu x, terdapat titik kosong terhadap sumbu e dan juga sumbu y, dan juga terdapat titik puncak atau titik ekstrem. Pertama yaitu mencari titik kosong terhadap sumbu x melalui faktorisasi. Nah ini tidak asing lagi ya adik-adik semua. Misal untuk soal ya, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah ini bisa difaktorkan ya. Misal fx nya sama dengan 0, x sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 5x plus 6 dengan 0. Kita faktorisasikan x 6 1 biar hasilnya negatif gitu kan, min sini plus itu kan, x min 6 sama dengan 0, x sama dengan 6, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Nah berarti fungsi tersebut memotong sumbu x di titik 6,0 dan min 1,0. Nah terus ini juga bisa dicari menggunakan rumus ABC seperti itu adik-adik ya. Nah rumus ini itu bisa dicari menggunakan rumus ABC. Karena rumusnya x 1,2 sama dengan min b plus minus angka b kuadrat min 4ac per 2a. Nah rumus ini itu biasanya digunakan apabila tidak bisa menggunakan faktorisasi seperti itu ya. Jadi kita harus menggunakan yang rumus ABC kalau tidak bisa faktorisasi. Kalau bisa ya menggunakan faktorisasi karena itu lebih sederhana. Oke, untuk mencari titik potong dalam sumbu x apakah kita ditanyakan? Sudah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya mencari titik potong dalam sumbu y. Sebenarnya simpel sekali ini ya, mencari sumbu y. Misal x sama dengan 0. Nanti untuk f0 itu dia bawah dengan c. Nah, di sini kita tinggal memperhatikan konstanta dari fungsi. Nah, misal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 ini f0 nya gimana? Konstanta kan? Berarti apa? Kita bisa ambil fungsi ya. Di sini kan x nya kita ganti dengan 0 ya. Nanti 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6. 0 kuadrat kan 0 kan? 0 min 0 plus 6. Jadi f0 sama dengan 6. Berarti dipotong terhadap sumbu y nya itu di titik apa? 0,6. Oke. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu y, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir kita itu mencari titik ekstrem atau titik puncak. Pertama itu mencari absis titik puncak atau mencari sumbu simetri. Ya, mencari sumbu simetrinya dari rupanya. Kita cari dengan rumus xp sama dengan min b per 2a. Nah, bisa dengan fungsi ini. Ya, kita cari xp nya. xp sama dengan min b per 2a. Fungsi sini min b nya berapa? B nya berapa? 5 kan? 5 per 2, A nya 1 kan? Oke. Bisa? Berarti 5 per 2. B nya min 5 ya tidak? Min 5. Oke, jadi betul ya 5 per 2 nya. Nah sekarang YP atau mencari titik minimum dan maksimum. Ingat,
XP itu adalah mencari suku simetrinya dan XP itu mencari titik nilai maksimum dan minimum seperti itu ya. Jadi XP sama dengan apa? Kita pakai karena kita sudah mencari tadi di apa namanya diskriminannya seperti B min 4A. Nah, diskriminasi sendiri itu gimana rumusnya tadi? Kan B kuadrat min 4AC, nah, itu kan ke 4A. B kuadrat berapa? Min 5 kuadrat min 4 A-nya apa? Di sini A-nya apa? 1 kan? Tadi C-nya apa? 6 4 ini 1. Nanti min 5 kuadrat berapa adik? 25. Oke, betul ya, 25 ya. Min 4 kali 6, 4 kali 6 apa? 24 ya. 4 kali 1? 4. 25 kali 24 apa? 1. Nah, jadi untuk apa namanya? XP sama JP itu sebenarnya berapa? 5/2 per koma 1 per 4. Nah, kita perhatikan juga fungsinya ini positif, jadi rupanya itu ada ke atas ya. Nah, setelah ini baru kita bisa membuat grafiknya dari mana ya? Bisa apa di sini? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu yang memotong dari semu X. Di mana dipotong? 6 di mana? X-nya 6, Y-nya 0. Sini kan? Sini kan? Ya. Oke. Selanjutnya min 1,0. Mana? Mana? Sini. Sini kan? Oke. Selanjutnya terhadap sumbu Y. Untuk semua satu sumbu Y. 0,6. Dan 0,6 di mana? Ini ya. Ini ya. Yang mana? Yang ini? Kalau minus sama 1 latihan di minus 2. Oh ya, ini ya? 3 ya? Oke, 3 ya. Ini 2. Ini 3 ya? 2 kalau 3. 3 ya, berarti mau di titik 3,2 ya. Nah, 2,3 ya. Udah benar. Ada lagi yang keliru. Poin negatif ya. Ini. Udah. Ini 2,3 ya. Ini 2. Jadi banyak tinggi ada dia. Nes, gitu ya. Jadi motong sumbu X di 6 dengan motong sumbu Y di 6 dan X dan Y itu di 2 dan 3 ya setelah sedikit keliruan dari di substitusinya ya di pemaksudnya ya. Ini benar kan? X kuadrat 3X benar ya. Jadi kalau lebih seperti ini grafiknya gimana? Sudah bisa kan? Buat grafik? Sudah ya? Oke. Oke, selanjutnya silahkan bentuk kelompoknya adik. Semuanya ya 4-5 orang. Nah, kita akan mengerjakan KBD. Dan di KBD ini diharapkan
adik-adik itu mampu untuk mengimplementasikan dari fungsi kuadrat tersebut ke dalam grafik. Nah, silakan untuk membuatnya. Oke, setelah itu kita coba pada kelompok. Gimana adik? Sudah semua berkelompok? Oke, kita langsung aja mulai ya. Ini sudah terdapat petunjuk dari pengerjaan KBD-nya. Silakan diperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke Kak ya. Oke, untuk pengerjaannya 10 menit saya cukup, 10 sampai 8 menit. Karena cukup. Silakan Kak akan bagikan soalnya. Semuanya harus bekerja ya. Oke, semua sudah dapat adik untuk buat kerjanya. Oke, silakan kerjakan mulai sekarang, waktunya 10 menit ya. Kalau ini fungsinya mana ya? Semua nih iya satu aja buat akan dicermati ya, karena semua bekerja di sini. Titik itu tulis aja ya, yang titik itu. Kesimpulannya silakan tulis ya. Ketiga ya. Ini loh akses awal apa? Ini tulis dulu yang bagusnya. Kalau lebih dari Coretannya yang bawah. Buletin yang bawah. Yang bawah coret. oh anjing buletin dah yang Nah, jadi kalau awal ya bagian ada. itu dikira bawah emang obat Ada yang bawah, coba ya. ya yang bawah dicoret Ya, ya bener Ini kok ini tuh. Ini Enggak, sama. tiga sih. Luas banget ini. ini buat apa? Soki. Aku
Jadi dalam bagian ini dari sini Oke, perhatikan ya adik-adik, berarti salah satu kelompok akan turun ke maju ke depan untuk presentasikan. Jadi siap-siap ya, siapa yang akan tunjuk ya. Karena waktu sudah habis, jadi satu kelompok siapa yang mau maju sebelum akan tunjuk? Oke, jadi kelompok yang sebelah kanan ya. Jadi silakan kelompoknya maju ke depan. Presentasikan hasil yang didapat. Ya semuanya maju. Semuanya. Kenalkan dulu nama dan nomor. Silakan. Oke semuanya bisa dengarkan ya temannya. Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan dari hasil kerjakan. Perkenalkan, saya Deca Absana. Saya Alicia Akses 18. Saya Nia Akses 14. Yang ada Saputra absen 13. Nah, kemudian itu ada bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsinya fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Jadi a-nya adalah 1, b-nya adalah 4, c-nya adalah min 5. Karena semuanya sama, ada nilai a-nya 1, b-nya 4, c-nya min 5. Sama, oke lanjut. Sekarang kalau diskriminannya berapa? Masukkan diskriminannya berapa? Diskriminannya dapat dari berikut. Nah, di B2 sama Nah, nilainya aja langsung nilai. Nilainya berapa? 4 kuadrat min 4 1 min 5. Ya, hasil akhirnya berapa? Oke, untuk diskriminannya 36, semuanya sama? Lanjut, sekarang titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu X. Lebih dahulu kan terhadap sumbu Y. Coba. Untuk titik potong pada sumbu x titik 1,0 dan 5,0. Lalu titik potong terhadap sumbu y dari sisi 15 adalah 5. Titik potong pada sumbu x-nya di titik 0,5. Terus juga untuk titik puncaknya, d-nya adalah d-nya adalah 36, a-nya adalah 1, b-nya adalah 4. Oke, lanjut. Sekarang grafiknya dapat menunjukkan. Grafiknya terbuka ke atas, lalu titik potong terhadap sumbu x-nya di 1,0 dan min 5,0. Lalu titik potong terhadap sumbu y-nya di 0,9. X-B dan y-nya adalah 2,9. Untuk kesimpulannya, kita dapat membuat suatu grafik dan mengetahui titik potong sumbu x atau y dan titik puncak xb. YB adalah min 2, y adalah dari sumbu x 1,0 dan min 5,0. Untuk sumbu y-nya 0,9. Oke. Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Saya tidak akan tutup dengan Gimana, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke, silakan duduk. Oke, jadi ada yang lain jawabannya apa sama? Kayak temannya. Jadi gimana? Ada yang lain jawabnya apa sama? Sama? Sama. Oke, jadi pernah pakai GeoGebra kan ya? Pernah pakai GeoGebra? GeoGebra, pernah pakai GeoGebra? GeoGebra. Oke, jadi ya kita tulis saja fungsinya. Jadi sudah sama ya seperti yang dipresentasikan oleh kelompok yang tadi. Jadi titik potongnya itu di x di min 5,0. Bisa dilihat nggak deh? Bisa? 5,0 dan 1,0. Oke. Terhadap sumbu y di sini. Di 0, mini. Nah, dengan titik puncaknya
pertemuan antara XP dan YP yaitu di min 2, min 9. Jadi benar ya, tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi gimana? Sudah tahu kan gimana caranya membuat grafik dari besi kuadrat udah? Udah mana? Sudah kan? Ya. Jadi kalau seperti itu. Nah, kesimpulannya yang kita dapat berikan untuk menentukan atau membuat grafik dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat sendiri tersebut adalah fungsi di mana variabel pangkat tertingginya itu nomor 2. Jadi dengan ciri-cirinya membentuk bila diimplementasikan dalam penilaian kartesius itu membentuk suatu kurva seperti itu fungsi kuadrat. Nah, dalam mencari fungsi kuadrat tentunya kita harus mencari nilai dari diskriminan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mencari nilai dari diskriminan, baru kita bisa mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan titik potong terhadap sumbu X, misalkan Y sama dengan 0, dan pada titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Dengan kebalikan saja kan. Setelah itu baru bisa kita mencari titik puncak. Nah, tapi sebelum itu kita harus definisikan dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi terkait dengan membuat grafik fungsi kuadrat? Tidak? Semuanya pas? Nah, oke, silakan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Kita cukupkan untuk hari ini, namun sebelum itu ya, untuk mengeluarkan kesan dari kalian selama pembelajaran kali ini, silakan akses barcode berikut ya. Oke, silakan diakses. Pernah pakai kan? Oke, itu ya. Oke, silakan diakses. Ya, nama sama nomor absen ya, nama underscore nomor absen. Silakan dikeluarkan kesan kalian sama pembelajaran kali ini. Waktunya 2 menit ya. Silakan. Oke, dari Jennifer Manggala. Siapa Jennifer Manggala? Pembelajarannya sangat seru. Oke. Baik ini siapa nih? Baik ini game kah? Oke. Karena waktu ya dek ya. Kak sebenarnya buat game tapi karena waktu jadi nggak bisa keluarkan game ya. Nah, next pertemuan Kak akan buatkan game. Saya sangat seru dan pahami. Justin. Siapa Justin? Oke, seru dan saya lebih paham dalam belajar ini. Oke, sebentar ya. Silakan. Oke, semuanya sudah atau belum? Ramai, kalian lo asik orangnya belajar sekalian. Oke, silakan. Oke, rata-rata semuanya sangat senang dan seru ya belajar kali ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, di sini Kak bisa ya seperti ya intinya bagian besar pelajaran kali ini itu senang dan seru ya. Jadi mungkin nih masukan dari back ini siapa ya? Back. Adalah. Oke, banyakin game Kak. Oke, next kita akan banyak game ya. Next kita akan banyak game yang lebih seru. Oke ya, jadi sebagian besar ya adik setelah pelajaran kali ini itu senang dan seru. Jadi kau ucapkan terima kasih terkait pembelajaran kali ini ya. Kau ucapkan terima kasih atas antusias adik-adik semua pada pembelajaran kali ini terkait dengan fungsi kuadrat. Sekarang apa yang Pak ajarkan mampu diresapi oleh adik-adik dan dipahami nantinya dalam menentukan grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk minggu selanjutnya, untuk tahun selanjutnya kita ulangan harian terkait fungsi kuadrat. Untuk tahun kali ini kita cukupkan sampai di sini.
Untuk ketua kelas, silakan. Berdiri.